semua jajaran di sekitar Presiden akan kami bagi tugasnya, ada yang istilahnya piket seperti itu. Namun perjalanan beda 2-3-4 hari, Pak Menpan dan Pak Menko menerapkan kalimat rencana work from home. Di sisi lain kami di istana sudah melakukan untuk pengurangan pegawai, sehingga maksudnya bekerja di rumah, sehingga kami eliminir sentuhan ataupun yang berdekatan dengan Bapak Presiden, karena kami sehari-hari dengan beliau, sehingga siapa tahu penularannya dari kami dan jajaran sekitar Presiden. Yang berikutnya adalah cerita sedikit lucu, Pak. Jadi ketika kita harus menerapkan pengetatan kesehatan terhadap tamu-tamu yang masuk ke istana atau bertemu dengan Bapak Presiden, para menteri kan harus kita hormati. Biasanya beliau itu masuk sektor yang sudah lewat. Tapi kali itu, saat itu semua para menteri harus kami colok suhu. Ada beberapa menteri protes ke saya, Pak, kenapa saya harus dicolok suhu? Saya kan sehat. Itu pertama kali mungkin di seluruh Indonesia belum melakukan, baru pertama kali kita di Jakarta di istana. Saya bilang, ya mohon maaf Pak, ini kan untuk kepentingan kita bersama. Setelah itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sudah terbiasa. Nah, berikutnya juga yang sangat rawan adalah ketika kami kegiatan Bapak Presiden harus berjalan. Pertama adalah kunker ke dalam negeri, itu tetap terus keliling, bahkan melihat lokasi-lokasi para gubernur, para wali kota. Di situ tantangan kami yang pertama adalah kebiasaan Bapak Presiden bertemu dengan masyarakat. Kali ini kita mohon maaf, kita agak jaga jarak. Nah, di situ penolakan yang luar biasa terhadap kami selaku yang inisiasi itu mengamankan Bapak Presiden. Penolakan dari masyarakat cukup besar bahwa mereka ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Terakhir adalah, berikutnya adalah mungkin Pak Menteri kita yang pertama di dunia lah kira-kira seperti itu, yang berani menerapkan tamu negara bahwa kita harus ketat kondisi COVID. Yang pertama adalah tidak perlu bersentuhan salamannya dengan Perdana Menteri. Pada saat itu Perdana Menteri yang hadir pertama adalah dari Jepang. Kita sampaikan mohon maaf. Dan ini koordinasi dan ekstra effort antara pusat dan daerah, dan tentunya ini peran Pak Mendagri sangat penting. Kemudian tingkat pengangguran menurun menjadi 5,86% di Agustus 2022, diikuti dengan penurunan kemiskinan menjadi 9,54 di Maret 2022. Kinerja ini dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden, yaitu rem dan gas yang berjalan responsif dan adaptif. Dapat kami laporkan bahwa dalam tahun 2020-2022, di tahun 2020 anggaran disediakan 695,2 triliun, ini yang difokuskan untuk extraordinary measures, menjaga sektor real di awal pandemi, dan realisasinya sebesar 575,8 atau 83,2%. Di tahun 2021 sebesar 744 triliun, fokusnya untuk reformasi ekonomi dan menghadapi gelombang pandemi terberat yaitu varian Delta, dan anggarannya adalah 655,1 atau 88% yang terpakai, dan tahun lalu sebesar dari 455,62 triliun terpakai realisasi 91% atau 414,5 triliun, dan dukungan ini digantikan oleh konsumsi dan investasi masyarakat sebagai motor ekonomi. Bapak Presiden yang kami hormati, beberapa lesson learned dari penanganan COVID sejak tahun 2020. Yang pertama adalah kepemimpinan Bapak Presiden semasa penanganan pandemi COVID di bawah kendali Bapak Presiden, kombinasi kebijakan rem dan gas untuk menyeimbangkan antara kehidupan dan penghidupan terbukti sebagai langkah optimal dibandingkan langkah yang diambil negara lain. Ini langkah yang diambil tentu berani, ambil resiko, namun terukur.
Kedua, anggaran yang fleksibel dan akuntabel untuk mengantisipasi kondisi darurat di tengah ketidakpastian. Yang ketiga, ketersediaan data, availability dan kualitas yang penting dalam perumusan kebijakan. Yang keempat, koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan rapat yang hampir seminggu sekali dan kebijakan yang dikalibrasi setiap 2 minggu selama 3 tahun. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital antara lain keterbatasan sumber daya melalui digitalisasi dan juga penyederhanaan birokrasi serta aplikasi Peduli Lindungi. Yang keenam,